Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Shalom, Romo, Frater, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada. Shalom sekali lagi dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Inge Kusuma Dewi. Saya dari komunitas Tritunggal Maha Kudus, dan saat ini saya bertugas di KTM Distrik 6 Serpong. Saya tinggal di Gading Serpong, itu di Tangerang, Bapak Ibu. Jadi bayangannya kalau dari Jakarta lewat jalan tol atau jalan cepat, kalau tidak macet sebenarnya 20-30 menit sudah sampai ke rumah saya. Tapi ya kalau macet ya bisa lebih daripada itu. Terima kasih, saya bersyukur kepada Allah karena atas rahmat Tuhan yang begitu luar biasa. Hari ini kita berkumpul kembali di hari Rabu tanggal 18 Mei untuk mengikuti kursus spiritualitas tahap pertama secara online. Nah, Bapak Ibu semua, saya ingin mengajak kita semua yang hadir di sini untuk flashback sejenak ya, untuk kembali sejenak ke waktu sebelum kursus ini dimulai. Kursus ini dimulai pertama kali itu tanggal 4 Maret. Ya, apa itu spiritualitas, dan terus setiap hari Rabu dan Jumat dari jam 7:30 sampai jam 9:30 malam kita semua Bapak Ibu menyediakan waktu 2 jam dalam satu hari selama 2 kali seminggu untuk mengikuti kursus ini. Dan sampailah kita tanpa terasa sudah masuk di dalam pertemuan yang ke-21 di akhir penghujung dari rangkaian kursus ini. Nah, pada saat kita mendaftar, Bapak Ibu, saya juga mendaftar ya, ada form yang dikirim oleh Frater Timo dan kita mengisi form itu untuk mengikuti kursus ini, mendaftar kursus ini. Lalu hari demi hari berlalu dan sampailah kita pada hari ini. Kalau boleh saya ingin bertanya, tapi dijawab dalam hati saja masing-masing. Apa motivasi Bapak Ibu semua untuk mengikuti kursus ini? Saya ada sempat menanyakan ke beberapa, kebetulan ada sahabat-sahabat saya juga yang mengikuti kursus ini dari komunitas Tritunggal Maha Kudus. Dan saya sempat bertanya, apa alasan ingin ikut kursus ini? Ada yang mengatakan karena saya ingin bertumbuh di dalam pertumbuhan rohani saya ingin terus bertumbuh. Ada juga yang mengatakan karena saya diminta oleh pelayan saya atau diminta oleh pimpinan saya untuk mengikuti kursus ini. Ada juga yang mengatakan untuk menambah pengetahuan iman saya, karena saya adalah seorang pelayan gereja, ada yang juga menjadi katekis mungkin, ada juga yang menjadi pewarta atau menjadi seorang pelayan, maka mau menambah pengetahuan iman. Tetapi Bapak Ibu semua, apapun motivasi kita, sebenarnya kalau kita boleh tarik satu benang merah, ya, artinya satu benang merah, kita ini sebenarnya merindukan hal yang sama. Mungkin tidak hanya kursus yang Bapak Ibu ikuti, mungkin ada webinar-webinar rohani lainnya, tetapi ada satu kerinduan dari kita semua yang hadir di sini, termasuk para frater suster yang sudah menyiapkan ya tim kursus spiritualitas, mungkin ada kerinduan yang sama, yaitu kita semua merindukan dan terus mencari kebahagiaan yang sejati. Allah adalah kasih, dan Allah terlebih dahulu telah mengasihi kita, dan kita diciptakan untuk mengambil bagian dari kasih Allah itu. Maka Allah menanamkan kerinduan itu di dalam hati kita untuk terus mencari kebahagiaan sejati, untuk terus mencari Allah, untuk terus merindukan Allah. Maka berbagai kursus yang kita ikuti, termasuk kursus ini, sebenarnya kita terus merindukan Allah, sang kebahagiaan yang sejati. Maka tepatlah yang dikatakan oleh Santo Agustinus,
Engkau menciptakan kami untuk-Mu ya Tuhan, dan gelisahlah hati kami sebelum beristirahat dalam Dikau. Jadi, sampai sebelum kita berada bersama dengan Allah, maka hati kita akan terus merindukan, akan terus mencari sang kebahagiaan yang sejati. Mungkin juga kita sering mendengar banyak dari keluarga atau sahabat-sahabat kita yang mungkin secara duniawi kita melihat orang ini pasti bahagia karena segala sesuatunya tercukupi. Kita melihat orang ini mempunyai pendidikan yang begitu tinggi, pekerjaan yang begitu bagus, lalu kita mengatakan orang bahagia. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu kita tahu, kebahagiaan sejati hanya pada Allah, dan manusia akan terus merindukan dan mencari kebahagiaan yang sejati. Maka di sesi ini ada satu tawaran, ada satu jalan, ada satu ajaran yang sederhana. Dan ajaran ini terbukti efektif. Nanti saya akan menceritakan mengapa terbukti efektif di dalam perjuangan kita semua di dalam mencari kebahagiaan yang sejati. Hidup di hadirat Allah. Jalan tol menuju kekudusan. Saya percaya dengan hidup di hadirat Allah, maka kita akan lebih cepat bertumbuh untuk menuju kekudusan. Nah, sebelumnya saya juga ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengingat kembali, menyadari kembali dari materi-materi yang sudah disampaikan oleh Romo, oleh Frater, oleh Suster. Berbagai materi itu, ya, semuanya itu pasti mengulang-ulang mengenai tujuan hidup kita, kekudusan, kekudusan, kekudusan. Setiap materi selalu kita diingatkan mengenai itu. Pertanyaannya adalah, mengapa harus kudus? Mengapa kita harus kudus? Mengapa Romo, Frater, Suster mengatakan kita harus mengejar kekudusan, kita harus kudus? Karena Tuhan Allah adalah kudus. Allah sendiri mengatakan, kuduslah kamu sebab aku, Tuhan Allahmu, kudus. Maka Allah yang adalah kebahagiaan sejati, Dia adalah yang maha kudus, dan kita berjuang, kita merindukan kebahagiaan sejati, maka haruslah kita juga kudus. Jadi untuk mencapai kebahagiaan sejati, yaitu Allah yang kudus, maka hanya bisa didekati jika kita juga dalam kekudusan. Kekudusan atau kesempurnaan cinta kasih. Yesus juga mengingatkan kepada kita, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Maka kalau kita membayangkan sempurna yang seperti apa, di sini jelas dikatakan yang sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna, yaitu kesempurnaan cinta kasih. Dan syukur kepada Allah pada saat kita dibaptis, sebenarnya Bapak Ibu, kita sudah dijadikan kudus. Pada saat kita menerima rahmat pembaptisan, kita sudah dijadikan kudus. Dalam dokumen gerejawi Lumen Gentium 5 paragraf 40 dikatakan, para pengikut Kristus dipanggil oleh Allah bukan berdasarkan perbuatan mereka, melainkan berdasarkan rencana dan rahmat-Nya. Mereka dibenarkan dalam Tuhan Yesus dan dalam pembaptisan iman, sungguh-sungguh dijadikan anak-anak Allah dan ikut serta dalam kodrat ilahi. Dengan cara ini, mereka sungguh dijadikan kudus. Mohon maaf. Jadi, Bapak Ibu, sebenarnya kita sudah dijadikan kudus dalam rahmat pembaptisan. Namun, di dalam perjuangan hidup kita seharusnya mempertahankan kekudusan kita yang telah kita terima.
Maka berikut adalah kalimat selanjutnya di dalam dokumen Lumen Gentium. Maka juga dengan karunia Allah, mereka wajib mempertahankan dan melengkapi dalam hidup mereka kekudusan yang telah mereka terima. Jadi ibaratnya Bapak Ibu, ini ada botol air mineral. Pada saat kita dibaptis, kita telah penuh kesempurnaan cinta kasih. Namun, di dalam perjalanan waktu, karena kita mempunyai kecenderungan untuk berbuat hal yang tidak baik, kita mempunyai kelemahan-kelemahan, kita jatuh di dalam kelemahan kita dan dosa, maka bahasa gampangnya Bapak Ibu, air yang tadinya penuh itu kian merosot. Padahal kita harus, di sini dikatakan wajib, mempertahankan kekudusan kita yang telah kita terima dari rahmat Allah, rahmat pembaptisan. Maka jelaslah di sini, semua orang Kristiani, apapun status atau jenjang hidup mereka, saya, Bapak Ibu, Romo, Frater, Suster, semua dipanggil untuk mencapai kepenuhan hidup Kristiani dan kesempurnaan cinta kasih. Maka kalau kita mendengar, mari kita kejar kekudusan, kita mau mengejar kekudusan. Karena memang yang sekarang mungkin tinggal setengah, ada yang tinggal seperempat, kita mau kejar kembali kekudusan itu seperti keadaan semula yang telah kita terima pada saat rahmat pembaptisan. Dan kekudusan inilah Bapak Ibu membutuhkan partisipasi aktif dari kita. Pertama-tama itu adalah rahmat Allah, tetapi juga membutuhkan kerjasama dari kita, partisipasi dari kita di dalam mengejar kekudusan itu, kembali ke keadaan semula yang telah kita terima. Dan di sini dikatakan haruslah, kata imbuhanlah, itu artinya membutuhkan partisipasi kita. Maka kalau Yesus mengatakan pergilah, ajarkanlah, artinya pergilah ya kita pergi, kita mengajar, kita menjadikan, ya, membaptis dan sebagainya. Begitu pula juga di sini haruslah, artinya kita harus mengusahakannya bersama dengan rahmat Allah. Maka inilah satu jalan yang sederhana yang kita sama-sama mau melihat yang ditawarkan, yaitu hidup di hadirat Allah. Sekarang kita lihat dulu apa artinya hidup di hadirat Allah. Hidup di hadirat Allah atau bahasa Latinnya vacare Deo, dari kata dasar vakan yang artinya kosong. Mengosongkan diri dari segala sesuatu dan membiarkan Allah yang memenuhi dirinya. Mengosongkan diri ini artinya melepaskan segala sesuatu yang bukan Allah dan membiarkan Allah yang memenuhi diri kita. Maka hidup di hadirat Allah artinya sikap batin yang terus-menerus menyadari kehadiran Allah Tritunggal Maha Kudus dalam lubuk jiwa kita. Seperti yang dikatakan juga di dalam Alkitab. Allah itu selalu hadir dalam lubuk jiwa kita. Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 23, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Dan Rasul Paulus juga mengatakan di dalam suratnya yang pertama pada jemaat di Korintus, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri?" Dan juga seorang kudus besar luar biasa, Santo Yohanes dari Salib, mengatakan bahwa sumber itu ada dekat padamu. Tetapi mengapa kamu berlari-lari jauh mencari selokan-selokan, padahal sumber air hidup yang bersih, jernih, dan menyegarkan ada di dekatmu. Bapak Ibu, di dalam perjuangan kita mencari kebahagiaan sejati, itu kadang kita mencarinya di luar diri kita.
kita mencarinya itu di hal-hal yang di dalam yang di luar diri kita. Kita mencari di hal-hal yang duniawi, yang mungkin membuat kita tersesat, yang mungkin membuat kita, saya ada di mana ini? Akhirnya tersesat sendiri, akhirnya menjadi kelekatan dan sebagainya. Padahal Bapak Ibu, hidup di hadirat Allah ini mengingatkan kita untuk masuk di dalam satu kesadaran bahwa apa yang kita cari selama ini, yaitu kebahagiaan sejati, sesungguhnya dekat dengan kita. Hanya kadang kita tidak menyadarinya, malah kita mencari di luar diri kita. Seperti yang dikatakan Santo Agustinus, aku mencari Engkau ya Tuhan di luar diriku, padahal Engkau ada di dalam diriku. Maka kita melihat dasar dari hidup di hadirat Allah ini sesungguhnya adalah cinta kasih. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang dipanggil dalam panggilan berkeluarga, kalau mau ingat-ingat pada saat kita jatuh cinta ya, pasangan kita, pasti mau ngapa-ngapain ingatnya adalah si dia. Mau makan ingatnya dia, mau minum ingatnya dia, sebelum tidur ingatnya dia, kangen inget dia. Ngapa-ngapain pokoknya inget dia. Begitu pula juga hidup di hadirat Allah. Karena dasarnya cinta kasih, apapun yang kita lakukan, makan, minum, melayani, lagi mencuci pakaian, membersihkan rumah, yang kita ingat adalah Allah, karena dasarnya adalah cinta kasih. Maka Yesus juga mengatakan, di mana hartamu ada, di situ juga hatimu berada. Maka kalau harta kita berada pada, misalnya, pada uang, ya hati kita juga berada pada uang. Yang diingat adalah uang terus. Kalau harta kita yang kita ingat adalah hutang-hutang, maka hati kita ya di hutang-hutang. Yang kita ingat hutang terus. Ya, bagaimana bayarnya? Aduh, nanti dari mana dananya? Khawatir terus-menerus. Kalau harta kita yang kita ingat hobi kita, ya misalnya mungkin di sini ada yang hobi goes ya. Kita ingat terus ya, aduh sepeda saya mulai dari yang harga ratusan ribu sampai yang puluhan juta, ada terjajar di garasi begitu ya. Kalau kena senggol dikit, marahnya luar biasa. Ya, di mana hartamu berada? Di sepeda. Di situ hatimu ada di sepeda. Ada juga yang di binatang piaraan, di kucing, anjing, marmut, kelinci. Ya, disitulah hati kita berada. Tetapi jika harta kita adalah Allah, maka disitulah hati kita berada. Nah, sekarang bagaimana hidup di hadirat Allah? Yang pertama dan yang terutama, dan ini merupakan syarat mutlak. Jadi kalau syarat mutlak, Bapak Ibu, itu artinya harus ada ya. Keheningan sebuah hati itu diperlukan dalam hidup di hadirat Allah. Bayangkan Bapak Ibu, kalau hati kita ini sebenarnya tuh digambarkan ya, itu seperti tanda kutip ribut. Ribut dalam arti tidak hening. Aku ingin ini, aku ingin itu. Seperti lagu Doraemon Bapak Ibu, aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Betul, itulah hati kita, tidak hening Bapak Ibu. Mungkin sekarang jiwa raga kita ya berada di depan laptop atau berada di handphone, tetapi begitu dengar geledek, mau hujan, aduh jemuran belum diangkat. Atau aduh kompor udah dimatiin belum ya. Atau mungkin aku ada rencana mau beli mobil. Aku mau rencana mau beli rumah, di mana ya? Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ribut sekali. Aku. Maka untuk hidup di hadirat Allah, di mana kita menyadari Allah Tritunggal Maha Kudus ada di dalam diri kita membutuhkan keheningan hati. Ibarat kalau di sekolah, guru lagi mengajar di depan. Terus kita ribut ya, kita ngobrol sama kiri kita, kanan kita, heboh di dalam kelas. Bagaimana kita mau mendengarkan guru ngomong apa?
Mungkin sadar aja juga enggak kalau guru kita ada di depan. Maka supaya kita bisa mendengar guru kita bicara, kita butuh hening. Namun keheningan hati ini bukan artinya kita harus terus-menerus berada di tempat yang sepi, yang hening, yang tidak boleh ada orang, yang tidak boleh berisik dan sebagainya. Bukan. Kalau hati kita tidak hening, meskipun kita berada di tempat yang paling sepi pun, misalnya kita lagi adorasi. Kalau adorasi itu kan hening ya Bapak Ibu ya, hening sekali. Tetapi kalau hati kita ribut, tidak hening, maka kita juga tidak akan menyadari bahwa Yesus ada di hadapan kita. Yang kita ributin adalah aku, itu ributnya begitu. Tapi kalau hati kita sudah hening, mau suasana ribut apapun di luar, di dalam pasar mungkin lagi ada pertemuan keluarga, tapi kalau hati kita hening, ya maka ya itu yang dimaksud dengan keheningan hati. Tidak masalah ribut di luar. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk kita berada dalam, hati kita berada dalam keheningan? Katekismus Gereja Katolik, artikel 2697, di sini dikatakan bahwa seorang Bapak Gereja, Santo Gregorius dari Nazianze, kita harus lebih sering mengenangkan Allah, mengingat Allah daripada bernafas. Bernafas tentu tidak mungkin lupa ya Bapak Ibu, pasti bernafas juga sudah otomatis. Maka dikatakan, kita harus terus mengingat Allah. Seperti bernafas yang selalu tidak lupa, begitu juga kita mengingat Allah. Maka Bapak Ibu, untuk jalan menuju keheningan sebuah hati, itu ditempuh dengan jalan doa. Di Katekismus dikatakan, kita tidak dapat berdoa setiap saat kalau tidak menyediakan waktu doa secara khusus. Maka setiap hari kita masuk di dalam doa. Kita ambil keheningan. Kalau kita boleh refleksikan setiap harinya Bapak Ibu, dari 24 jam. Berapa lama kita masuk dalam keheningan? Dari 24 jam di kesibukan kita sehari-hari, berapa kali kita mengingat Allah? Maka kita mau menyediakan waktu setiap harinya untuk masuk dalam keheningan melalui doa. Dan bersyukur kepada Allah di komunitas kami, komunitas Tritunggal Maha Kudus, kami mempunyai komitmen. Ya, salah satu komitmennya adalah berdoa, membaca kitab suci, masuk dalam keheningan, paling tidak 1 jam 1 hari. Karena memang ini keheningan sebuah hati adalah syarat mutlak kita hidup di hadirat Allah. Bahkan salah satu komitmen lainnya, kami mendoakan doa penyerahan setiap harinya, tidak hanya dari teman-teman dari KTM, tapi juga Romo Frater dari CSE, Suster Pekarem. Kami mendoakan setiap hari doa penyerahan. Dan ada satu kalimat yang begitu indah di dalam doa itu. Bimbinglah kami, agar kami senantiasa sadar untuk hidup di hadirat-Mu. Siang malam berjaga-jaga dalam doa dan merenungkan hukum-Mu. Maka Bapak Ibu mungkin ya setelah kursus ini bisa besok pagi hari atau nanti malam selipkan kalimat ini di dalam doa Bapak Ibu. Bimbinglah kami agar kami senantiasa sadar untuk hidup di hadirat-Mu, siang malam berjaga-jaga dalam doa dan merenungkan hukum-Mu. Nah, salah satu metode atau salah satu cara untuk kita selalu masuk di dalam penyadaran akan kehadiran Allah di dalam diri kita adalah doa Yesus. Kita sudah mendengar bersama beberapa waktu lalu dari Romo Arsen ya mengenai doa Yesus dan doa nama. Karena doa ini begitu sederhana, menyerukan nama Yesus ya di dalam hati kita serukan nama Yesus. Kita melakukan kegiatan sehari-hari kita, ya entah itu sedang mencuci pakaian atau sedang memasak, atau mungkin sedang dalam keseharian kita sehari-hari di kantor dan sebagainya. Kita serukan nama Yesus, Yesus, Yesus.
Ini akan sangat membantu kita untuk terus menyadari kehadiran Allah di dalam lubuk jiwa kita. Santo Yohanes Chrysostomus mengatakan, malahan di pasar atau waktu berjalan-jalan dalam kesunyian, kamu dapat sering dan melakukan dengan berdoa. Juga apabila kamu duduk di dalam perusahaan atau waktu menjual dan membeli, malahan juga waktu kamu memasak, kamu juga dapat sambil berdoa. Jadi untuk masuk di dalam sebuah penyadaran, kita memerlukan keheningan hati. Maka salah satu caranya adalah doa Yesus atau menyerukan nama Yesus di dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, sekarang hidup di hadirat Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Tadi saya katakan bahwa ini adalah jalan sederhana yang dapat dilakukan oleh siapapun Bapak Ibu. Tidak terkhusus hanya untuk para biarawan-biarawati, kita pun ya kaum awam di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga dapat hidup di hadirat Allah. Bahkan ini adalah jalan yang ditawarkan. Rasul Paulus juga mengingatkan kepada kita, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita yang sederhana Bapak Ibu, mungkin kita tidak saat ini tidak dulu untuk memikirkan hal-hal atau karya-karya yang besar atau karya-karya yang dilihat orang dan sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, tadi saya katakan ini efektif. Mengapa? Karena begitu banyak orang kudus, bahkan semua orang kudus, itu mereka hidup di hadirat Allah. Hidup mereka untuk berdasarkan cinta kasih kepada Allah. Kita lihat teladan yang luar biasa, teladan yang utama, Bunda Maria. Bapak Ibu, Bunda Maria, dia adalah seorang perempuan yang sederhana. Dia tinggal di suatu desa kecil. Penampilannya tidak menyolok. Dia adalah orang yang saleh, dia takut akan Allah. Dan orang tidak akan menyangka bahwa Bunda Maria adalah Bunda Allah. Luar biasa. Di dalam kehidupannya dia sehari-hari sama seperti kita. Seorang ibu ya merawat anaknya, ya, mencuci pakaian, memasak, mengambil air, berdoa. Dalam kehidupan sehari-hari Bunda Maria selalu dihayati dalam kesatuannya dengan Allah begitu mendalam. Dan hatinya selalu diarahkan kepada putranya. Bunda Maria hidup di hadirat Allah di dalam tugasnya sehari-hari. Ya. Lalu kita juga melihat di sini Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus atau Santa Teresa dari Lisieux yang kita kenal. Santa Teresa, Bapak Ibu, dia adalah seorang karmelites, suster karmelites muda, wafat di usia yang sangat muda, 24 tahun. Dia tinggal di dalam sebuah biara kontemplatif. Artinya, dia tidak melakukan suatu pelayanan yang besar. Dia tinggal di biara. Dia tidak bertemu dengan orang luar. Dia hidup bersama dengan para suster lainnya. Tetapi dia mencapai kekudusan dari kehidupannya sehari-hari. Karena Suster Teresa, Santa Teresa, dia hidup di hadirat Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Dia tidak melakukan karya yang tampil atau seorang pewarta walaupun dia merindukan menjadi seorang misionaris. Tetapi dari kehidupannya yang sederhana, sehari-hari dia bisa mencapai kekudusan Bapak Ibu. Selama hidupnya, dia tidak dikenal dalam arti pada saat proses kanonisasinya, dia ditanya kepada teman satu biaranya, apakah kamu kenal Teresa? Ya, saya tahu Teresa, tapi ya dia anak yang baik, ya dia anak yang saleh, tetapi ya intinya tidak ada sesuatu yang wah begitu, yang terlihat wah atau pelayanan yang wah. Jadi sangat sederhana Bapak Ibu. Dan secara lahiriah juga sama sekali tidak menyolok. Selalu hidup di hadirat Allah dalam pekerjaan sehari-hari di biara. Berkebun, merangkai bunga, mencuci, semua yang ia lakukan ia persembahkan demi cintanya kepada Yesus. Bahkan memungut jarum, ya kita sering mendengar itu. Suster Teresa memungut jarum
yang mungkin tidak terlihat oleh orang, atau mungkin orang melihat ya biasa aja dia mungut jarum. Tapi memungut jarum, dia persembahkan itu demi cintanya kepada Yesus. Ya, itu luar biasa Santa Teresa ini. Dan jangan dipikir, oh dia kan biarawati, sudah pasti hidupnya lempeng-lempeng aja ya, tidak ada perjuangan hidup. Oh tentu tidak Bapak Ibu. Santa Teresa mengalami malam gelap yang dahsyat, mengalami pemurnian, mengalami perjuangan juga Bapak Ibu. Suster Teresa ini adalah seorang yang pribadi yang sensitif. Tetapi luar biasanya adalah dia percaya bahwa Allah memeliharanya, Allah tetap mencintainya. Maka nanti di pertemuan selanjutnya kita akan lebih mendengar mengenai Suster Teresa ini ya. Lalu yang berikutnya adalah Santa Elizabeth dari Trinitas. Elizabeth ya dipanggil sesuai dengan arti namanya, yaitu rumah kediaman Allah. Santa Elizabeth dia mencapai kekudusan, mencapai persatuannya dengan Tuhan, dengan hidup di hadirat Allah. Dia menyadari kehadiran Allah Tritunggal Maha Kudus di dalam hidupnya. Di dalam hatinya ya, di dalam lubuk jiwanya. Ia mengatakan begini Bapak Ibu, jiwaku telah menjadi bait kediamannya, menjadi harta miliknya, dan menjadi kerajaannya. Aku terus hanya berpikir untuk menyerahkan hidupku bagi Allah, untuk melakukan beberapa balas jasa kecil bagi cinta kasih yang besar yang diberikan kekasihku dalam perayaan Ekaristi. Jiwaku telah menjadi bait kediamannya. Jadi, suster yang sederhana, tapi bisa mencapai persatuan, ternyata di dalam kehidupan sehari-harinya, dia hidup di hadirat Allah, maka ia dapat mencapai kekudusannya itu. Lalu juga, seorang yang luar biasa, Bruder Laurentius dari Kebangkitan. Ini Bruder Laurentius lagi masak ya. Dia adalah seorang bruder yang sederhana, dan dia seorang juru masak di dapur komunitas, tempat dia berada. Selain juru masak, dia juga suka memperbaiki sendal, ya sendal para frater gitu. Jadi kehidupannya dia sederhana ya, masak ya, sehari-harinya adalah memasak. Dia tidak melakukan pelayanan lainnya selain memasak dan melakukan kegiatan sehari-hari. Tetapi Bapak Ibu, banyak orang-orang penting, banyak pembimbing rohani lainnya yang meminta nasihat rohani kepada sang juru masak ini, kepada Bruder Laurentius. Mengapa? Ini adalah inti nasihatnya. Lakukanlah segala sesuatu dalam kesadaran bahwa ia sedang berada dalam kehadiran Allah. Jadi waktu saya mempersiapkan materi ini Bapak Ibu, dan sekilas ya melihat ada satu artikel mengenai Bruder Laurentius. Di situ dikatakan ada sebuah buku praktek kehidupan Allah, itu adalah kumpulan-kumpulan surat Bruder Laurentius yang dia tulis. Dan editor penerbit buku itu jadi diwawancarai dan dikatakan bagaimana menurutmu mengenai buku ini, mengenai tulisan-tulisan Bruder Laurentius. Lalu editornya ini mengatakan begini, saya menyimpulkan mungkin ya, ini kata editornya, mungkin doanya Bruder Laurentius adalah seperti ini pada saat sedang memasak. Allah dari segala sendok dan mangkuk, Allah dari segala kuali dan dandang, Allah dari segala panci dan mangkuk dan sendok, kuduskanlah aku. Jadikanlah aku kudus dengan menyiapkan makanan setiap hari. Wow, mungkin seperti itu doanya, kata editornya. Karena segala sesuatu yang dia lakukan, dia selalu mengingat Allah. Dia selalu mengingat Allah. Ya, dia potong wortel, dia masak dan sebagainya. Dia selalu hidup di hadirat Allah dan dia lakukan itu untuk Allah. Di sini ada satu kutipan yang menarik dari Bruder Laurentius, tapi saya hanya baca yang saya tebalkan di sini. Karena pada setiap waktu, setiap jam, setiap menit, bahkan dalam keadaanku yang paling sibuk sekalipun, aku selalu mengusir dari pikiranku semua hal yang sekiranya dapat menginterupsi pikiranku akan Allah.
Kalau kita sering melakukannya ini, akan menjadi kebiasaan sehari-hari dan hadirat Allah akan datang secara alamiah saja kepada kita. Jadi, hidup di hadirat ini Allah ini Bapak Ibu, tentunya membutuhkan kesetiaan, tentunya membutuhkan latihan. Ya, di dalam perjalanan menuju mengejar kekudusan itu, ya pasti ada proses. Ya, tidak bisa satu hari jreng, wuf gitu ya. Tetapi maksudnya di sini adalah pada saat kita sedang berjuang untuk mencari, mengejar kebahagiaan sejati itu, maka diperlukan kesetiaan, diperlukan kesadaran bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita, sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Karena Allah, Tritunggal Maha Kudus, ada di dalam lubuk jiwa kita. Jadi, itu adalah inti dari hidup di hadirat Allah dan bagaimana kita dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin di sini ada seorang ibu rumah tangga, pada saat sedang menyiapkan makanan, pada saat sedang membersihkan rumah, pada saat sedang mengurus anak-anak, mungkin bisa berdoa, Allah, aku melakukan ini demi cintaku padamu. Allah, aku mencintaimu. Atau serukan nama Yesus, Yesus, Yesus. Oke, sekarang kita lihat. Mungkin ada pertanyaan seperti ini. Ingat, hidup di hadirat Allah mungkin bisa dilakukan kalau kita lagi happy. Tapi bagaimana kalau kita sedang dalam perjuangan hidup? Mari kita lihat hidup di hadirat Allah dalam perjuangan hidup. Pertama-tama Bapak Ibu, yang perlu kita sadari, ya, kita harus banyak menyadari nih Bapak Ibu. Karena kadang-kadang kita pada saat kita melakukan aktivitas kita, kadang-kadang kita tidak sadar Bapak Ibu. Maka kalau seandainya ya misalnya kita dalam keadaan panik ya atau dalam keadaan cemas, mungkin sahabat kita atau pasangan hidup kita mengatakan nafas dulu, tarik nafas, buang nafas ya. Maksudnya di sini adalah kadang-kadang nafas pun tanda kutip kita tidak sadar karena saking sibuknya, saking cemasnya, saking gelisahnya begitu. Jadi memang penyadaran itu, suatu kesadaran itu perlu ya kita latih terus-menerus. Nah, pada saat kita mengalami perjuangan hidup, baik sebagai biarawan-biarawati, ya jangan dipikir biarawan-biarawati juga punya perjuangan, ya pasti punya perjuangan. Juga kita sebagai kaum alam yang dipanggil dalam kehidupan berkeluarga ataupun selibat awam, kita semua mengalami perjuangan hidup. Namun, Rasul Paulus selalu mengingatkan pada kita dalam suratnya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya secara pribadi, kalau sedang cemas Bapak Ibu, jika menghadapi suatu pergulatan hidup, ayat ini menenangkan saya. Ya, bahwa apapun yang terjadi sebenarnya Allah itu setia, yang tidak setia sayanya begitu. Jadi selalu mengingatkan ya ayat ini. Nah, pada saat kita sudah menyadari mengenai hal ini Bapak Ibu, maka apabila kita sedang dalam perjuangan hidup dalam kehidupan kita sehari-hari, pertama sadarilah supaya kita semakin mencari Allah. Maka kita dilepaskan dari ikatan-ikatan sesuatu yang bukan Allah. Dan cinta Allah semakin nyata dan menghidupi kita. Bayangkan Bapak Ibu, jika di dalam hidup kita itu cespleng, ya, tidak ada suatu perjuangan hidup, tidak ada suatu masalah atau apapun itu ya yang pengalaman tidak menyenangkan. Pasti kita tidak perlu Allah. Ya, kita akan melekat pada kesombongan kita. Kita akan terlena dengan kemampuan kita, kekuatan kita, dan sebagainya. Tetapi pada saat kita dihadapi seperti itu, sadarilah itu terjadi, kita bersyukur. Ya, itu nanti akan menjadi salah satu buah dari hidup di hadirat Allah, yaitu mudah bersyukur. Supaya kita semakin terus mencari Allah. Ya, saya ingat suatu kali Bapak Ibu, waktu itu ada pelayanan di Kalimantan, lalu
kalau boleh terus terang, saya tidak suka terbang sebenarnya Bapak Ibu ya. Saya ada takut terbang. Lalu di sebelah saya suami saya. Jadi kalau saya pegangan tangan dengan suami saya, itu menenangkan hati saya. Lalu misalnya terjadi turbulence gitu ya di dalam pesawat, itu otomatis menyerukan Yesus, Yesus, Yesus. Karena ya gitulah rapuhnya saya ya, ibaratnya digoyang sedikit pesawatnya begitu kan, langsung panik gitu dan mencari Allah begitu. Maka maksud saya di sini adalah kadang ya kalau hidup kita digoyang gitu ya, digoyang sedikit, itulah maka kita harus mengandalkan rahmat Allah ya, kita menyerukan Yesus karena itu sumber kekuatan kita dan itu dibiarkan terjadi ya supaya kita mencari Allah. Ya, itu pengalaman saya Bapak Ibu. Lalu yang kedua, apa yang tampaknya kegagalan itu bisa merupakan pelajaran bagi kita. Kesombongan kita yang melekat itu hanya bisa dicairkan oleh kegagalan-kegagalan atau peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Misalnya Bapak Ibu ya, mungkin di sini juga banyak teman-teman ya Bapak Ibu yang aktivis di gereja, pelayanan gereja atau di komunitas. Pada saat kita melakukan suatu pelayanan, lalu konsep kita bahwa pelayanan itu berhasil atau sukses, kita punya konsep sendiri. Banyak yang datang, ya, banyak yang ini dan itu misalnya. Kita punya matematikanya kita begitu. Tapi ternyata setelah kita melayani, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Lalu kita merasa pelayanan kita gagal begitu. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu, apapun yang terjadi, yang tanda kutip kita merasa itu gagal, sebenarnya itu untuk mengikis kesombongan kita, supaya kita menyadari bahwa Allah itu menyertai kita dan jangan sombong, maksudnya dalam arti apa yang mau kita sombongkan Bapak Ibu. Pelayanan-pelayanan atau kegiatan kita sehari-hari di dalam kehidupan sehari-hari, ya, apabila tanda kutip itu tidak menyenangkan atau gagal bagi kita, bersyukurlah Bapak Ibu. Karena sesungguhnya makna yang lebih dalam adalah itu yang membuat kita bertumbuh di dalam kekudusan. Jika kita tetap setia, jika kita tetap percaya bahwa Allah menyertai kita. Lalu yang ketiga, sadarilah pengalaman-pengalaman hidup yang tidak menyenangkan, perjuangan-perjuangan hidup kita ini, kita bisa katakan ini adalah sekolah kesempurnaan. Dalam sekolah Bapak Ibu, tidak naik kelas tanpa ujian. Ya, waktu itu Suster Sko juga mengatakan demikian. Dalam sekolah kita harus belajar, betul ya? Kita harus belajar dan kalau di sekolah itu orang yang mendapat nilai tertinggi yaitu mereka yang harus melewati ujian yang lebih berat dalam ujian hidup. Maka Bapak Ibu, seperti sekolah, setelah kita melewati ujian demi ujian dan kita menyadari Allah hadir dalam hidup kita, maka pada suatu saat nanti, kalau yang namanya sekolah itu kan pasti ada kelulusan ya, ada graduation-nya, ada kelulusan. Kelulusan sekolah kesempurnaan kita apa Bapak Ibu? Ya, setelah kita sudah selesai tugas dunia ini dan kita mendapatkan kelulusan itu. Maka sadarilah bahwa kita ini semua sekarang sedang sekolah. Sekolah menuju kesempurnaan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, sadarilah dalam kesulitan, di dalam tantangan hidup, rahmat Allah melimpah. Rasul Paulus kan mengatakan, aku lemah, tapi aku juga kuat karena ada rahmat yang melimpah. Perlahan-lahan, melalui pengalaman hidup kita akan melihatnya bukan lagi dengan pandangan dunia ini, tetapi melihatnya dalam pandangan ilahi, yaitu pandangan rohani dalam iman. Berarti, Bapak Ibu, pentingnya hidup di hadirat Allah, supaya kita masuk dalam kesadaran itu semua. Dan kebajikan-kebajikan yang sekarang kita lagi sekolah, kita belajar, kita mau bertumbuh, kita mau naik kelas, kebajikan-kebajikan ini kita perlukan di dalam menuju kekudusan. Nah, sekarang kita masuk di buah dari hidup di hadirat Allah. Masih ada 15-12 menit ya. Baik, saya lanjutkan dulu. Yang pertama Bapak Ibu, buah hidup di hadirat Allah adalah mudah bersyukur.
Pada saat kita menyadari Allah Tritunggal Maha Kudus ada di dalam lubuk jiwa kita, maka apapun yang terjadi, kita tidak mudah bersungut-sungut, kita tidak mudah mengeluh, bahkan kita mudah bersyukur. Bahkan yang keluar dari mulut kita adalah pujian. Ya, seperti Santa Elizabeth dari Trinitas, hidupnya adalah penuh dengan pujian, kemuliaan bagi Allah. Karena orang yang menyadari kehadiran Allah di dalam diri kita, dalam diri kita masing-masing, dia menyadari bahwa oh, Allah selalu menyertai saya kok, maka apapun yang terjadi, ya saya bersyukur. Karena Allah selalu memberikan yang terbaik untuk saya. Ya, jadi yang pertama adalah dengan kita hidup di hadapan Allah, kita mudah bersyukur. Yang kedua adalah pertumbuhan hidup rohani. Hidup kita berbuah. Tentu kita mau hidup kita berbuah. Tentu kita mau bertumbuh di dalam hidup rohani kita. Tentu karena ini yang diperlukan untuk menuju kekudusan. Lalu yang ketiga juga adalah hidup di hadirat Allah dapat membantu kita mengatasi godaan. Menyadari Allah hadir sehingga kita tidak mudah jatuh dalam godaan. Kalau kita dalam sekolah dulu ya, mungkin ada yang pernah nyontek ya. Jadi pada saat kita sekolah, kalau kita sadar di depan kita ada guru yang lagi ngeliatin kita, pasti kita mikir 2 kali kalau kita mau mencontek. Kalau kita sadar guru kita ada di hadapan kita, kalau kita mau berbuat bandel, mungkin kita pikir 2 kali, Bapak Ibu. Begitu pula juga dengan hidup di hadirat Allah. Kalau kita sadar Allah ada di dalam diri kita, Allah yang kita sembah, Allah yang Maha Pencipta, Maha Hadir, Maha Kudus, berada di dalam lubuk jiwa saya, maka ketika godaan itu datang, ya kita pikir-pikir, ya, pikir matang-matang, oh Allah ada di dalam diri saya, maka saya tidak mau melakukan itu. Itu buah hidup di hadirat Allah. Lalu juga hidup di hadirat Allah itu membantu kita untuk melepaskan hal-hal atau segala sesuatu yang bukan Allah. Kita mudah mencintai Allah di atas segalanya. Maka kalau kita hidup di hadirat Allah dan membantu kita melepaskan hal-hal yang bukan Allah, pada saat misalnya kita dihadapkan dengan pilihan, ya, kita dihadapkan dengan pilihan misalnya di hari Minggu yang sudah seharusnya kita pergi ke perayaan Ekaristi bersama dengan keluarga, tetapi ada yang ngajak goes bareng, goes itu bersepeda ya, ada yang ngajak sepeda bareng. Kalau kita terus-menerus hidup di hadirat Allah, kita berusaha menyadari Allah ada di dalam diri kita, maka sebenarnya tidak sulit untuk memilih itu. Kita pasti memilih untuk bersama dengan Allah, yaitu pergi ke perayaan Ekaristi. Atau mungkin yang seharusnya jam doa, yang harusnya pemeriksaan batin, atau ada doa rosario di lingkungan, sekarang lagi bulan Maria ya Bapak Ibu. Mungkin ada pilihan antara rosario atau nonton komedi ya, atau nonton film drama Korea, atau mungkin lebih pilih bergosip atau apa. Pada saat kita hidup di hadirat Allah, kita tidak sulit untuk mengambil keputusan itu. Tentu kita akan mengambil keputusan untuk bersama dengan Allah, karena Allah sudah bersama dengan kita. Nah, maka ini adalah buah hidup di hadirat Allah. Dan yang terakhir ini adalah menyadari Allah mengasihi kita. Bapak Ibu, pada saat kita sedang dihadapkan di dalam pergulatan hidup, kalau kita menyadari bahwa Allah selalu menyertai kita, bahwa Allah itu dekat sesungguhnya di hati kita, maka kita tidak akan mudah frustrasi. Pada saat ada tantangan hidup, kita tidak mudah over worried atau cemas. Karena kita menyadari Allah selalu bersama dengan kita, dan kita berharga di mata Tuhan. Tidak mungkin Tuhan akan menjatuhkan kita. Tidak mungkin Tuhan akan membiarkan saya, anaknya, yang Allah berada di sini, membiarkan saya tergeletak. Jadi kalau kita terus-menerus berusaha menyadari Allah, engkau tinggal di dalam lubuk jiwaku, maka apapun yang terjadi, ya segala mungkin yang menyakiti kita atau peristiwa tidak menyenangkan, kita tidak mudah frustrasi. Nah, ini adalah buah hidup di hadirat Allah. Romo, frater, suster, dan Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan,
Izinkanlah saya untuk di sesi kedua ini untuk sharing iman atau sharing pengalaman pribadi saya. Semoga dengan sharing ini dapat saling menguatkan satu dengan yang lain dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu, saya adalah anak terakhir, anak keenam dari 6 bersaudara. Saya berserta kakak-kakak, ya, beserta papa mama, keponakan, ipar, semuanya Katolik. Saya baptis dari bayi Katolik dan di dalam perjalanan hidup saya dari TK, SD, SMP, SMA, sekolah Katolik juga. Namun Bapak Ibu, di dalam pekerjaan saya setelah saya kuliah, lalu bekerja di dalam suatu tempat, saya ada satu kerinduan untuk mencari kebahagiaan yang sejati. Tetapi saat itu saya tidak menyadari atau mungkin saya tidak mau menyadari bahwa kebahagiaan sejati yang saya cari itu pada Allah. Maka saya mencari kebahagiaan sejati di luar Allah, yaitu dalam kehidupan duniawi, di dalam kehidupan yang saya pikir adalah itu membuat saya bahagia. Dan saat itu Bapak Ibu, saya terikat atau melekatkan diri saya pada satu prinsip bahwa segala sesuatu yang saya lakukan itu karena usaha saya. Dan mempunyai kerinduan untuk berkarir, mempunyai kerinduan untuk bekerja di suatu tempat, saya mempunyai kerinduan ya untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, dan saya lebih takut ya, ini dulu Bapak Ibu di dalam perjalanan hidup saya dulu, saya lebih takut kehilangan hal-hal duniawi dibandingkan hal-hal surgawi. Dan saat itu ya bagi saya hal duniawi itu menyenangkan. Maka setiap harinya Bapak Ibu, saya fokus hanya untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya melalui pekerjaan. Karena saya percaya kalau saya bekerja dengan baik, lembur, nggak pulang, padahal saya sudah menikah loh Bapak Ibu ya. Tapi saya memilih untuk bekerja dibandingkan suami saya waktu itu. Jadi bagi saya itu happy ya, bahagia seperti itu. Lalu dapat gaji, lalu naik jabatan, ya orang-orang mengenal saya butuh pengakuan, saya butuh pujian melalui pekerjaan-pekerjaan itu dan melalui harta yang saya kumpulkan sehingga saya bisa membeli apapun, bisa melakukan apapun yang saya suka. Itulah kehidupan saya dulu seperti itu. Dan saya begitu melekat pada hal-hal yang menurut saya itu bahagia. Tetapi seperti yang kita duga, tapi saat itu saya tidak tahu Bapak Ibu, sebenarnya saya begitu hampa, begitu kosong di dalam diri saya. Entah mengapa suatu hari setelah bertahun-tahun ya melekat pada hal-hal duniawi, suatu saat setelah pulang kerja, saya karena merasa lelah secara fisik, ya batin juga lelah di dalam kantor, saya berlutut dan saya hanya memandang ke atas. Saya nggak tahu apa yang saya pandang, tapi hanya memandang aja ke atas dan saya menangis di situ. Entah mengapa saya mempunyai satu kerinduan dan mengatakan bukan ini yang membuat saya bahagia, bukan ini yang saya cari. Pekerjaan baik ya, itu baik, tapi bukan ini yang saya cari. Saya tidak tahu apa yang saya cari dan bisa membuat saya bahagia, tetapi saya hanya diam saja, merenung dan memandang ke atas, seolah-olah saya sedang menunggu ada jawaban gitu. Lalu suatu saat Bapak Ibu, di tengah kehampaan itu dan saya merasa lelah di dalam pekerjaan, melelahkan fisik dan batin saya terutama, ya pressure yang luar biasa, belum lagi di kantor, mungkin Bapak Ibu ada yang mengalami di kantor, ada yang saling saling fitnah satu dengan yang lain ya, untuk menuju kepada keinginannya mereka begitu, dan itu melelahkan sekali. Sampai suatu saat Bapak Ibu, ada seorang teman saya di kantor, dia melihat saya itu mukanya murung gitu ya, terus juga kadang suka diem gitu di dalam ruangan.
tidak tampak bahagia dan sebagainya. Lalu teman saya ini mendekati saya gitu dan dia ngomong, Bu Inge, dia manggil saya Ibu Inge. Ibu Inge, saya melihat Ibu tidak bahagia. Saya melihat Ibu ada sesuatu yang Ibu pikirkan. Ada apa? Boleh sharing? Lalu saya mengatakan, ya karena saya gengsi Bapak Ibu, saya mengatakan, wah baik-baik aja, kepo, sok tahu, begitu. Tetapi teman saya mengatakan begini, apapun yang sedang kamu alami, Ibu, saya pernah mengalaminya. Tetapi saya menyadari sesuatu yang luar biasa. Saya menemukan kebahagiaan yang saya cari. Tapi saat itu Bapak Ibu saya tidak tahu apa kebahagiaan itu. Walaupun saya tumbuh di dalam keluarga Katolik, walaupun saya tumbuh bersama dengan keluarga Katolik di sekolah Katolik, tapi saya tidak menyadari itu semua. Lalu teman saya ini, di mana saya sekarang baru sadar, teman saya sedang melakukan evangelisasi kepada saya di tempat kerja. Luar biasa, teman saya itu luar biasa. Dia sedang melakukan evangelisasi. Jadi dia membagikan pengalamannya, karena dia sudah mengalami terlebih dahulu kebahagiaan itu, maka dia membagikannya kepada saya di kantor. Lalu saya bertanya, apa yang kamu maksud? Lalu dia mengeluarkan seperti ini Bapak Ibu, kayak dulu itu ada satu kartu seperti ini ya, seukuran kartu debit, kartu ATM begitu yang bisa dimasukin di dompet, dan di situ ada tulisan Lembah Karmel, jadwal retret ya, retret awal, retret ini, retret itu sama waktu-waktunya gitu. Dia memberikan itu kepada saya dan saya melihat apa ini, dan dia mengatakan ini retret-retret yang saya ikuti. Coba Ibu ikuti dulu ya, ada satu retret ya, retret awal namanya. Ibu datang ke tempat sana, ke Lembah Karmel, lalu Ibu nanti merasakan dan Ibu pasti nanti tahu apa yang saya maksud. Nah, saya itu Bapak Ibu paling anti ngambil cuti. Karena bagi saya kalau saya harus off satu hari, itu artinya kerjaan makin numpuk. Jadi saya tidak suka cuti, kecuali saya benar-benar sakit banget gitu, baru udah saya cuti. Tapi saat itu ya oke lah, saya tidak pernah ambil cuti, saya ambil cuti deh. Saya ambil cuti 4 hari 3 malam, karena retretnya 4 hari 3 malam. Lalu sendiri saya pergi ya, saya izin suami saya, sendirian saya pergi, saya nyetir, pakai Google Map, ya ikutin aja arahnya kemana, agak-agak nyasar sedikit, lewat jalan-jalan pasar, nggak tahu deh. Pokoknya akhirnya tibalah juga di suatu tempat, ya tempat Lembah Karmel ini. Saya tidak mengerti Bapak Ibu, retret ini mengenai apa, saya bahkan mungkin saat itu saya juga tidak menyadari ngapain saya di sini ya, atau ya berkecambuk di dalam batin saya. Tetapi ya sudah diikuti, sesi demi sesi diikuti. Sampai tibalah di hari Sabtu, saya masih ingat Bapak Ibu, malam minggu di hari Sabtu malam, di situ ada praise and worship ya, ada pujian dan penyembahan, ada persekutuan doa seperti itu. Lalu saya mengikuti praise and worship itu, dan ada pencurahan Roh Kudus namanya. Ya, di situ ada pencurahan Roh Kudus. Sekali lagi, saya tidak mengerti itu apa, tapi ya sudah ikut saja. Dan tahukah Bapak Ibu, pada saat saya didoakan oleh seorang suster, untuk pertama kalinya, saya merasakan satu kelepasan yang luar biasa. Saya tidak bisa mengekspresikannya dengan kata-kata, saya tidak bisa menggambarkannya karena begitu terbatas ya kata-kata saya. Tetapi saat itu, seolah-olah saya mengatakan eureka atau saya menemukan apa yang saya cari selama ini. Kebahagiaan itu yang saya tidak bisa ungkapkan, dan saya sampai saat itu pun masih belum tahu apa ini kebahagiaan ini. Apa ini yang membuat saya happy kayak begini? Sukacita ini tuh luar biasa. Ya, seolah-olah terlepas begitu Bapak Ibu. Lalu saya mempunyai kesulitan tidur sebenarnya, insomnia ya namanya ya. Jadi sulit tidur. Dan untuk pertama kalinya Bapak Ibu, di malam itu saya bisa tidur dengan nyenyak luar biasa. Karena begitu damai sekali yang saya alami. Saya menangis tanpa henti dan masih tidak tahu apa ini, siapa yang membuat seperti ini. Walaupun sebenarnya di sesi sudah mengajarkan itu ya. Lalu di sesi terakhir ada seorang bapak ya,
dia menyampaikan satu pengajaran terakhir namanya pertumbuhan. Dan di situ dikatakan pada saat setelah kita mengikuti retret ini diharapkan kita masuk dalam satu komunitas rohani. Lalu saya pikir oke, saya mau masuk satu komunitas. Dan berbagai macam komunitas semuanya baik, tetapi saya memilih memutuskan untuk masuk di dalam satu komunitas, komunitas Tritunggal Maha Kudus. Itu 6 tahun yang lalu Bapak Ibu. Dan di situ, di dalam komunitas itu, saya banyak belajar. Kami diadakanlah satu sel, satu pertemuan, tidak banyak orangnya Bapak Ibu, antara 4 sampai 16 orang. Kami di situ menyanyi, memuji Tuhan, kami sharing satu dengan yang lain, kami mendengarkan pengajaran, kami mendengarkan firman, saling mendoakan satu yang lain. Dan setiap minggu tuh selalu rindu untuk pertemuan sel, selalu rindu untuk bersama-sama dengan teman-teman di situ. Lalu suatu kali, 6 bulan kemudian, saya mengambil keputusan yang mungkin keluarga saya sekalipun menganggap itu keputusan terbodoh yang pernah saya ambil katanya. Jadi waktu itu saya memutuskan untuk berhenti bekerja. Saya memutuskan untuk keluar dari tempat kerja dan saya mau mencari siapa ini yang membuat saya bahagia. Saya ingin mengenal lebih dalam. Seolah-olah Bapak Ibu, saya sudah menemukan seperti di kisah di Alkitab itu, sudah menemukan satu mutiara yang berharga, maka yang lainnya udah nggak berarti Bapak Ibu. Walaupun banyak pertentangan di keluarga saya, banyak yang menolak karena mereka merasa bahwa kalau saya udah keluar kerja untuk kembali lagi mendapatkan pekerjaan itu sulit. Maka dikatakan bodoh kamu berhenti bekerja. Tapi saya mengatakan nggak apa-apa mah. Aku lagi mau mencari ini siapa ini sosok ini. Lalu sejak saat itu mengikuti berbagai retret, mengikuti berbagai pengajaran, saya bisa lebih leluasa untuk mendalami setiap harinya untuk ikut bersama melayani dengan teman-teman di komunitas. Dan sejak saat itu saya menyadari bahwa ternyata yang membuat saya bahagia itu adalah Allah sendiri. Dan saat itu kesadaran itu, saya percaya itu adalah rahmat dari Tuhan, bukan karena sayanya. Rahmat Tuhan yang menyadarkan saya bahwa selama ini yang saya cari, kebahagiaan yang saya cari, itu ternyata bukan di luar, tetapi ada di dalam diri saya. Hanya masalahnya, saya tidak pernah menyadari itu. Saya malah mencarinya itu di luar sana. Dan saya membayangkan hati kita, Bapak Ibu, hati manusia itu seperti samudra. Kalau yang namanya samudra itu kan begitu luas ya Bapak Ibu. Kita mungkin bisa mengukur dalamnya laut, luasnya laut ya. Tapi itulah hati kita, seperti samudra yang begitu luas. Dan maka karena saking luasnya Bapak Ibu, tidak ada yang bisa memenuhi samudra hati kita. Mau 10 mobil Tesla, mau uang triliun rupiah, pendidikan yang tinggi, pengakuan masa lalu, semua dicemplungin di dalam samudra, tidak akan berubah samudra itu. Bahkan kalau kita masukin harta-harta kita, ngengat dan karat akan memakannya itu gitu. Akan memakan dan akhirnya habis aus lagi begitu. Mau lagi diisi lagi terus-menerus. Jiwa kita, itulah jiwa saya yang harus terus-menerus mencari untuk supaya samudra itu tertutup. Dan tidak ada satupun Bapak Ibu yang bisa memenuhi samudra hati kita. Yang hanya bisa memenuhi samudra kita yang begitu luas, samudra ilahi, samudra jiwa kita, hanyalah yang lebih besar daripada samudra itu sendiri, yaitu Allah. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Tidak ada yang lebih besar daripada samudra, hanya Allah. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari, izinkan saya untuk berbicara seperti ini di depan Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu mengalami kesedihan,
pada saat Bapak Ibu mengalami perjuangan di dalam hidup, kadang kita tidak mengerti kenapa ini terjadi dan sebagainya. Begitu banyak pertanyaan. Mungkin mengalami kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan pekerjaan atau apapun itu. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, jangan takut untuk kehilangan hal duniawi. Lebih takutlah untuk kehilangan hal surgawi. Karena pada akhirnya kita akan dihadapkan dengan hal-hal surgawi. Hal-hal duniawi itu akan lenyap begitu saja. Tanpa ibu bapak ketahui, itu akan hilang begitu saja. Tetapi hal surgawi itu sifatnya kekal selama-lamanya. Maka bagi Bapak Ibu yang mungkin saat ini haus untuk mencari sang kebahagiaan sejati yang bisa memenuhi samudra kehausan Bapak Ibu, hanyalah Allah. Dan apabila Bapak Ibu sudah menyadari sesungguhnya Allah di dalam kehidupan kita, Dia begitu dekat di dalam hati kita, maka tepatlah seperti yang dikatakan oleh Santa Teresa dari Avila. Allah saja cukup. Solo Dios basta. Kita tidak menginginkan hal yang lain. Hanya Allah saja cukup. Maka Bapak Ibu, semoga dengan kursus spiritualitas ini, kita semakin diajak untuk semakin menyadari bahwa sesungguhnya kebahagiaan itu yang Bapak Ibu cari itu dekat dengan kita. Hanya permasalahannya, apakah kita mau sadar itu apa tidak. Kita akan berjuang terus Bapak Ibu, sampai akhirnya nanti tugas kita selesai. Selama kita belum selesai, kita akan terus gelisah. Seperti kata Santo Agustinus. Tetapi, syukur kepada Allah, karena rahmat Tuhan, Allah Tritunggal Maha Kudus telah berada dan memenuhi samudra jiwa kita. Pertanyaannya, apakah kita menyadarinya atau tidak? Demikian, Frater Os, Bapak Ibu, mungkin kita 10 menit lebih awal, tidak apa-apa. Mungkin kita bisa lanjutkan dengan sharing atau pertanyaan. Materinya sudah sampai sini, Frater dan Bapak Ibu. Terima kasih, selamat berjuang di dalam hidup. Tuhan memberkati. Allah adalah kasih, Allah hadir dalam lubuk jiwa kita, dan Allah memanggil kita kepada kekudusan, di mana kita mempersembahkan seluruh keberadaan kita dalam cinta kasih yang besar kepada Allah. Di dalam mengejar kekudusan, seringkali kita mendapat halangan-halangan, hambatan-hambatan yang kerap kali kita jumpai atau alami. Bagaimana cara yang konkret agar kita dapat mengatasi atau menyikapinya? Baik, terima kasih Frater Os, pertanyaan yang luar biasa. Saya akan coba menanggapi. Pada saat kita melihat, saya suka nonton badminton Bapak Ibu. Saya nggak tahu Frater olahraganya mungkin basket atau apa, tapi saya suka nonton badminton. Kemarin baru nonton Thomas sama Uber Cup ya. Salah satu pasangan ganda putra yang saya kagumi itu pasangan muda The Minions namanya, Kevin Sanjaya sama Marcus Gideon. Saya sampai hafal ada namanya Muhammad Ahsan, ada juga Hendra Setiawan dan sebagainya. Yang mau saya katakan di sini adalah pada saat kita melihat mereka mencapai podium, misalnya juara 1 podium, apakah itu terjadi begitu saja? Tentu tidak. Tentu mereka sebagai atlet setiap harinya itu latihan. Hidupnya itu dipenuhi dengan latihan. Misalnya hari ini dia latihannya 1 jam, besok dia latihan 2 jam, dan terus menerus seperti itu. Begitu pula juga dengan kehidupan rohani kita. Di dalam kita mengejar kekudusan, itu perlu latihan, perlu kesetiaan, perlu ketaatan. Maka kalau kita dihadapkan di dalam kehidupan hidup ya, yang pergulatan hidup, lalu kita tidak setia, kita memilih untuk berputus asa, berkecil hati, atau mundur, saya nggak mau lagi, Tuhan ini begitu menyakitkan, lalu kita pilih untuk mundur. Apakah kita akan menjadi juara? Apakah Marcus dan Kevin akan terus menjadi juara 1 dunia kalau dia milih untuk mundur begitu dia mendapat tantangan?
Maka di dalam mengejar kekudusan, apabila kita dihadapkan dengan pergulatan hidup di mana semua pasti mengalaminya, saya yakin juga frater suster juga mengalami perjuangan itu. Jangan berkecil hati, apalagi berputus asa. Semua orang kudus Bapak Ibu, mereka berjuang, tetapi mereka setia sampai akhir hidup. Maka yang pertama, mohon rahmat Allah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa rahmat Allah, kecuali di dalam dosa. Kalau berdosa, tidak perlu rahmat Allah. Tetapi segala sesuatu yang kita lakukan, apalagi kita melayani, kita membutuhkan rahmat Allah. Maka itu pertama kita mohon rahmat Allah. Yang kedua, kita mohon kerjasama, ya kita kerjasama dengan rahmat Allah. Kita tanggapi rahmat itu dengan berjuang, dengan berusaha. Jangan khawatir Bapak Ibu, Tuhan tahu kok kita rapuh, Tuhan tahu kita lemah. Maka kita disediakan berbagai sarana, kita disediakan berbagai jalan supaya kita kuat, supaya kita bisa menanggungnya. Seperti janji Yesus, ketahuilah aku menyertaimu sampai pada akhir zaman. Dan janjinya itu setia di dalam salah satunya sakramen Ekaristi. Setiap hari sakramen Ekaristi, Yesus hadir di situ. Pada saat kita membutuhkan rahmat, kita membutuhkan kekuatan. Tuhan tahu kita lemah, Tuhan tahu kita rapuh. Maka yuk kita kerjasama dengan rahmat-Nya, kita mengikuti perayaan Ekaristi dengan hikmat, kita melakukan sakramen tobat, dan sebagainya yang Tuhan sediakan. Kita membaca firman Tuhan, kita masuk di dalam keheningan hati, kita ambil waktu untuk pemeriksaan batin dan sebagainya. Sekali lagi, jangan berputus asa Bapak Ibu. Tetap semangat, tetap setia bersama dengan rahmat Allah. Demikian, Frater, jawaban dari saya. Ya Ibu, terima kasih banyak. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kita mengetahui hidup di dalam hadirat Allah itu sudah benar atau otentik dengan kehendak Allah? Baik, terima kasih. Ada 3 hal sebenarnya mengenai kehendak Allah sudah pernah disampaikan di beberapa materi sebelumnya. Tetapi kita mengingat bahwa untuk mengetahui apakah sesuatu itu ada yang kita jalankan itu sesuai kehendak Allah, kita bisa melihatnya pertama dari perintah-perintahnya, ya, melalui kitab suci. Ya. Kita mengenal Tuhan Yesus, kita mengenal Allah, apa yang diperintahkan Allah untuk kita manusia, ini ada di sini semua jawabannya Bapak Ibu. Lalu yang kedua adalah kita melihat status hidup kita. Kalau status hidup kita adalah seorang istri seperti saya, seorang istri, maka kalau saya misalnya pingin menjadi suster, begitu ya, saya tinggalkan suami saya, lalu saya hidup membiara, tentu tidak sesuai dengan status hidup kita, status hidup saya, begitu. Atau sebaliknya. Lalu juga bagaimana mengetahui kehendak Allah dalam ajaran-ajaran gereja. Maka seperti kursus seperti ini pun ya, atau webinar rohani yang mungkin Bapak Ibu ikuti, itu juga menjadi salah satu modal untuk kita untuk terus belajar mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah. Nah itu bagaimana mengetahui itu adalah kehendak Allah. Lalu tadi dikatakan bagaimana kita atau Allah hadir ya, tadi kalau nggak salah pertanyaannya ya, atau hidup di hadirat Allah yang otentik ya, begitu. Hidup di hadirat Allah yaitu kita menyadari kehadiran Allah ya, dan kita melakukan ketetapan-ketetapannya, kita menjalankan kehendak Allah karena kita tahu Allah hadir di dalam lubuk jiwa kita. Maka sebenarnya yang lebih tepatnya pada saat kita sadar hidup di hadirat Allah, kita sadar Allah ada di dalam lubuk hati kita, kita bisa melihatnya dari buah-buahnya. Seperti tadi yang saya sampaikan, buah-buahnya, kita menjadi lebih mudah bersyukur, kita lebih tidak mudah frustrasi, kita lebih mudah untuk mencintai Allah. Apapun yang terjadi, misalnya juga teman-teman yang masuk di dalam pelayanan lebih lagi ya, mungkin di dalam gereja atau di dalam komunitas. Kalau kita melayani, tidak tergantung mood.
Jadi kalau moodnya lagi jelek, aku nggak mau melayani. Tapi kalau moodnya bagus, aku baru mau melayani. Nah, itu tentunya tidak seperti itu. Ya, apapun yang terjadi, ya sesuai dengan panggilannya frater untuk pelayanan, ya panggilannya untuk suami istri, ya untuk berkeluarga, mungkin untuk saya juga dan untuk melayani juga. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, kita tidak perlu memikirkan apakah ini otentik atau tidak, cukup dilihat dari buah-buahnya. Kalau buah-buahnya itu seperti tadi, salah satunya seperti yang tadi saya sampaikan, ya tetap dilanjutkan, jangan ragu. Misalnya pun Bapak Ibu, kalau seandainya, tanda kutip misalnya ya, kita salah jalan, seandainya, jangan khawatir juga, karena Tuhan pasti punya cara untuk kembalikan kita ke rel, ke lorong yang seharusnya. Itu yang sudah kita pelajari kemarin bersama dengan Romo Jose yang dinamakan penyelenggaraan ilahi. Demikian, Frater Os. Apakah hidup di hadirat Allah itu harus mengikuti kehendaknya? Bagaimana jika belum siap atau belum mampu untuk melakukannya? Apakah harus melakukan kehendaknya? Tentu harus. Hidup di hadirat Allah harus melakukan kehendaknya. Bapak Ibu perlu disadarkan, ya disadari, ya kita berada dalam satu kesadaran. Kita diciptakan untuk Allah. Kita diciptakan menurut gambar dan rupanya, gambarnya ya untuk Allah. Jadi kalau kita diciptakan untuk tidak mengikuti kehendak Allah, ngapain kita diciptakan? Ya, kita diciptakan untuk Allah. Itu berarti ya kita melakukan kehendak Allah, mengambil bagian dalam karya Allah. Itu yang perlu kita sadari. Kita diciptakan untuk Allah. Lalu pertanyaan selanjutnya apa tadi, Frater? Bagaimana jika belum siap atau belum mampu untuk melakukannya? Iya, ya tentu Bapak Ibu. Semua ya kita yang hadir di sini masih berjuang Bapak Ibu. Saya ingat waktu satu pengajaran ada yang mengatakan begini, sepanjang sejarah dunia Bapak Ibu, yang tidak berdosa itu hanya 2 orang, Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Semuanya yang lainnya itu di dalam perjuangan, dalam kelemahan-kelemahannya, berjuang di dalam dosa dan sebagainya. Maka jangan khawatir Bapak Ibu. Jangan berpikir bahwa orang kudus itu sudah ditentukan, oh kamu kudus, kamu tidak gitu. Tidak Bapak Ibu, kita semua dipanggil dalam kekudusan apapun panggilan hidup kita. Kita harus mengejar kembali supaya botol ini penuh. Yang sekarang mungkin ini tinggal 1/4, yuk kita kejar lagi supaya dia penuh, supaya bisa bersatu dengan Allah yang kudus. Maka ya sekali lagi Bapak Ibu mohon rahmat Allah. Ya, jangan berkecil hati. Apabila kita jatuh, kita bangkit lagi. Bedanya Bapak Ibu, kalau kita putus asa, lalu kita berhenti dan kita memilih untuk tidak melanjutkan lagi karena kita mungkin lelah, kita capek dan sebagainya, maka bukan itu Bapak Ibu yang diharapkan. Yang dilihat adalah pada saat kita jatuh, kita bangkit. Itu. Maka kalau kita misalnya, oke, kita melakukan kelemahan, yuk sadari kita telah melakukan dosa, syukur kepada Allah, Tuhan menyediakan sarana yaitu sakramen tobat, kita mengakui kesalahan kita dan kita berjanji berusaha untuk tidak mengulangi lagi dan terus kita mohon kekuatan dari sakramen Ekaristi, dari doa hening dan sebagainya. Jadi jangan berputus asa Bapak Ibu. Teresa Avila saja yang guru doa, digelarkan guru doa dan pujangga gereja, dia berjuang kurang lebih 18 tahun untuk bisa masuk di dalam doa. 18 tahun Bapak Ibu. Tapi yang luar biasa dari orang kudus adalah dia tidak berhenti sampai di situ. Dia terus berjuang sampai akhirnya dia bersatu. Jadi jangan putus asa, tetap berjuang. Demikian Frater Os. Allah adalah maha sempurna. Apakah kesempurnaan kita manusia bisa sesempurna Allah? Lalu, bagaimana kita bisa mencapai kekudusan bila kita tidak bisa sesempurna Allah? Ya, Allah itu sempurna. Kesempurnaan yang dimaksud ini bukan kita menjadi Allah, bukan. Tetapi sifatnya, ya, maka namanya persatuan cinta kasih. Jadi Allah itu kan adalah kasih.
Maka kesempurnaan yang dimaksud adalah sempurna di dalam cinta kasih dengan Allah. Jadi bukan artinya kita menjadi Allah, bukan, tetapi kita bersatu sempurna di dalam cinta kasih. Itu maksudnya adalah kesempurnaan yang sekarang kita kejar ya, kejar dalam kesempurnaan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, boleh diulang lagi, Frater? Bagaimana kita bisa mencapai kekudusan bila kita tidak bisa sesempurna Allah? Oke, baik Bapak Ibu, ya seperti tadi saya sampaikan bahwa Tuhan tahu ya, Tuhan tahu, Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan tahu kerapuhan kita, Tuhan tahu kelemahan kita, betapa kita lemah tanpa rahmat-Nya. Maka rahmat itu kan seperti kalau bahasa gampangnya pertolongan sukarela dari Allah. Karena Allah tahu tanpa rahmat kita tidak akan mampu. Maka kita mengandalkan rahmat Allah, kita dimampukan. Jadi bukan pertama-tama karena kitanya yang mampu, tetapi kita dimampukan oleh rahmat Allah. Itu yang harus diingat. Lalu yang kedua adalah pada saat kita mengatakan apakah kita mampu, Bapak Ibu, apa yang Allah tidak bisa lakukan? Apa yang rahmat Allah tidak bisa lakukan? Kita lihat pendosa berat Santo Agustinus. Dulu dia adalah seorang pendosa berat. Dosa apa yang belum pernah dia lakukan? Lihatlah rahmat Allah yang begitu luar biasa mengubah Agustinus menjadi seorang kudus yang luar biasa, menjadi seorang bapa gereja, menjadi seorang pujangga gereja. Dan dia mencapai persatuan yang luar biasa. Jadi Allah itu tidak ada yang Allah tidak bisa lakukan dengan rahmat-Nya. Jadi kalau dikatakan apakah kita mampu, kalau kita sendiri tentu tidak. Tetapi rahmat Allah yang memampukan. Maka kadang-kadang kalau di dalam pemeriksaan batin saya secara pribadi Bapak Ibu, kalau kita merasa bahwa Tuhan aku telah berbuat dosa, Tuhan apakah aku pantas untuk bisa dalam kekudusan ini? Saya mengingat orang kudus yang luar biasa itu. Ya, bagaimana rahmat Allah mengubah seorang pendosa yang luar biasa berdosanya. Tetapi Tuhan ubahkan, memampukan ia menjadi seorang kudus yang luar biasa. Demikian Bapak, Ibu, demikian Frater. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2697 dikatakan kita tidak dapat berdoa setiap saat kalau tidak menyediakan waktu doa secara khusus. Tetapi Santo Yohanes Chrysostomus menyatakan bahwa doa Yesus dapat dilakukan setiap saat dimanapun kita berada dan bahkan dalam setiap kegiatan kita sehari-hari. Mengapa? Katekismus Gereja Katolik nomor 2697 seolah-olah berlawanan dengan pernyataan Santo Yohanes ini. Mohon penjelasannya. Baik, Silakan, Ibu. terima kasih. Ya betul. Katekismus Gereja Katolik artikel 2697 menjelaskan mengenai hidup doa. Jadi begini Bapak Ibu, yang dimaksud dengan doa setiap saat, sebenarnya kalimat sebelumnya adalah pernyataan mengenai kita harus lebih sering mengenang Allah daripada bernafas oleh Bapak Gereja Santo Gregorius dari Nazianze. Itu mengatakan bahwa di dalam hidup kita sehari-hari, di dalam pekerjaan kita sehari-hari, entah memasak apapun itu sesuai panggilan hidup kita, kita harus mengingat Allah melebihi segala sesuatu. Intinya seperti itu. Lalu untuk masuk di dalam hidup di hadirat Allah membutuhkan keheningan hati supaya kesadaran terus-menerus itu ada di dalam hidup kita. Maka untuk keheningan hati itu melalui jalan doa. Tentunya Bapak Ibu, kita harus menyediakan waktu untuk berdoa, entah dalam sakramen Ekaristi juga, di dalam pemeriksaan batin setiap malam juga. Menyediakan waktu khusus untuk bercakap-cakap dengan Tuhan, untuk bersama mesra dengan sahabat kita, dengan Tuhan yang sudah kita dengarkan sebelumnya dari Suster Andrea dan sebagainya. Jadi kita menyediakan waktu bersama dengan kekasih kita. Maka kalau kita mengatakan sama kekasih kita,
aku mencintaimu setiap saat, tapi aku tidak memberikan waktu khusus buat kamu, apakah itu artinya kita mencintai setiap saat? Ya, tentu tidak. Kita harus menyediakan waktu untuk orang yang kita cintai. Begitu pula, ya contoh juga mungkin dari panggilan hidup berkeluarga. Meskipun seorang ayah, dia telah memenuhi segala nafkah, tetapi dia tidak punya waktu untuk anak-anaknya. Mungkin anak-anaknya akan berpikir, ayah, aku membutuhkan waktumu bersamaku. Atau mungkin juga kita lihat, aku nggak bisa datang ke perkawinanmu, tapi yang bisa aku lakukan, aku berikan ini dan itu. Pasti berbeda Bapak Ibu dengan waktu atau kita kasih waktu dengan kita kasih barang. Nah, begitu pula juga dengan Allah. Kita memberikan waktu kita untuk bermesraan dengan Allah. Setiap saat itu artinya kita menyediakan waktu. Namun Bapak Ibu, apakah berhenti sampai di situ saja? Misalnya jam doa seseorang, jam doa saya itu misalnya jam 10 sampai jam 11 malam. Atau pagi dari jam 5 sampai jam 6 itu doa hening lalu lanjut misa. Apakah berhenti sampai saat itu aja? Tentu tidak. Di dalam keseharian kita, kita terus mau mengingat Allah, walaupun kita sedang sibuk-sibuk ya, seperti Bruder Laurentius katakan, setiap jam, setiap menit, setiap detik, kita mengingat Allah dengan menyerukan nama Yesus yang akan membantu kita untuk hidup di hadirat Allah. Ibaratnya, kita sudah menyediakan waktu ya untuk kekasih kita misalnya setiap hari Sabtu wakuncar, waktu berkunjung pacar kalau dulu namanya. Ketahuan banget ya angkatannya istilahnya. Tapi kita menyediakan waktu misalnya 2 jam ketemu dengan sang kekasih. Tapi setelah itu aku mengingat dia terus. Pada saat aku makan aku ingat dia. Pada saat mungkin aku lagi sebelum tidur aku memikirkan dia dan sebagainya. Itu yang dimaksud Santo Yohanes Chrysostomus mengatakan, di dalam keseharian kita, kita terus mengingat Allah dengan terus menyerukan nama Yesus. Tidak berhenti pada waktu-waktu tertentu, tetapi terus-menerus kita mengingat Allah dengan menyerukan namanya. Itu maksudnya. Itu tanggapan saya, Frater. Terima kasih. Bagaimana menanggapi fitnah yang ditunjukkan kepada diri kita? Apakah di fitnah itu berarti pencobaan? Ini berangkat dari 1 Korintus bab 10 ayat 13. Fitnah itu kan artinya kita dituduh melakukan sesuatu yang tidak kita lakukan. Bahkan lebih parahnya mungkin kita difitnah terus disebarkan kepada halayak ramai bahwa si A melakukan ini dan itu, padahal faktanya tidak seperti itu. Ya, jadi fitnah itu artinya tidak sesuai dengan faktanya. Apakah itu pencobaan? Apakah itu pergulatan hidup? Itu bagian dari hidup kita. Ya, itu bagian dari hidup kita. Lalu bagaimana tanggapan kita atau bagaimana kita menyikapi jika ada seseorang yang menjelekkan kita atau memfitnah kita? Bapak Ibu, jika ada seseorang yang menjelekkan kita atau berusaha untuk memfitnah kita, sebenarnya masalahnya bukan pada kita, tetapi orang itu. Mungkin orang itu tidak bisa menerima keadaan, orang itu tidak bisa menerima dirinya sendiri. Maka yang dia lakukan adalah dia menjelekkan orang lain supaya dia terpuaskan karena dia tidak bisa menerima keadaannya. Maka dia melakukan fitnah, dia melakukan hal-hal yang tidak baik, yang merugikan orang lain dan sebagainya. Lalu bagaimana tanggapan kita? Ya, tawaran hidup di hadirat Allah itu menjadi penting di sini. Karena pada saat kita menyadari bahwa apapun yang terjadi, fitnahan dan sebagainya, pada saat kita menyadari Allah itu hadir di dalam lubuk jiwa kita, maka kita tidak akan mudah frustrasi. Bahkan Bapak Ibu, kalau di duniawinya, di Bapak Ibu bahasa duniawinya, pada saat misalnya kalau kita lihat seseorang dibully, ya mungkin netizen atau apa gitu, kita dibully, lalu orang ini menghendaki supaya orang yang difitnah itu menghendaki supaya kita itu down, supaya kita itu jatuh, maka dia akan senang.
Tetapi kalau kita tetap tegar, bahkan kita tetap tersenyum, bahkan kepada orang itu kita tersenyum, kita tetap menyapa dengan kasih, orang ini akan semakin kebakaran jenggot. Maksudnya dia akan semakin resah. Kenapa saya sudah memfitnah kamu, kok kamu malah senyum kepada saya? Nah, jadi hidup di hadirat Allah di sini begitu penting Bapak Ibu, supaya kita tidak mudah frustrasi, bahkan kita mudah mengasihi, kita mudah bersyukur. Kita tetap bisa bertemu dengan orang itu dan memberikan senyuman, bisa mendoakan orang itu dan sebagainya. Ini adalah salah satu latihan rohani buat kita juga Bapak Ibu di dalam mengejar kekudusan. Bagaimana menyadari hidup di hadirat Allah yang adikodrati, sedangkan kita manusia masih hidup di dunia ini dalam kodrat manusia. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Frater. Itulah Bapak Ibu yang tadi disebutkan rahmat. Rahmat itu kita banyak hal yang tidak bisa kita mengerti dengan kemampuan terbatas kita. Ya, kita ini terbatas, tidak bisa memikirkan banyak hal. Maksudnya tidak bisa memahami semua hal. Misalnya Bapak Ibu, seperti ayah saya. Ibu saya baru meninggal dunia belum lama, beberapa bulan yang lalu, dan ayah saya sampai detik ini masih bertanya, mengapa ini terjadi? Mengapa Tuhan membiarkan mengambil istri saya? Saya jadi sedih dan sebagainya, ya. Tetapi Bapak Ibu, saya mengatakan kepada ayah saya, sebenarnya saya juga secara manusia saya mempunyai pertanyaan yang sama. Tuhan, mengapa Engkau mengambil ibu saya, orang yang saya kasihi? Tetapi saya mengatakan kepada ayah saya, Papa, kalau kita sudah mengetahui semua jawabannya, kita udah nggak berada di dunia ini. Kalau kita sudah mengetahui jawabannya, ya kita udah nggak berada di sini lagi, Papa. Saya mengatakan demikian, ini sharing ya Bapak Ibu. Jadi kadang tidak apa-apa jika kita tidak mengerti dan kita tidak mengetahui jawabannya apa atas pertanyaan kita. Kadang biarkanlah itu menjadi suatu misteri, supaya nanti suatu saat, pada saat kita sudah bersama dengan Allah, kalau kita sudah bersama dengan Allah, tidak perlu lagi pertanyaan-pertanyaan itu. Dan sebenarnya Bapak Ibu, di situ juga menjadi latihan rohani bagi kita, supaya kita juga menyadari bahwa ada hal-hal yang sebenarnya itu memang di luar kontrol kita, di luar kendali kita, dan tidak apa-apa. Nggak apa-apa kalau kita tidak bisa mengontrol itu semua. Maka sekali lagi, disinilah peran rahmat Allah, supaya rahmat Allah dapat menerangi kita, dapat memampukan kita, mungkin bukan untuk memahami mengapa terjadi, tetapi menerangi kita untuk terus berjalan. Apapun yang terjadi, walaupun saya tidak mengerti kenapa ini terjadi, tetapi aku terus mau setia dengan Engkau. Aku mau terus masuk dalam keheningan, aku mau terus setia melayani. Walaupun aku nggak tahu Tuhan kenapa ini terjadi. Nah, itulah peran rahmat Allah. Dan dengan rahmat Allah itu menyadari kita bahwa tidak ada yang bisa kita sombongkan dalam diri kita. Karena itu semua adalah rahmat Allah. Dan sekarang kita mau bekerja sama dengan rahmatnya untuk terus berjuang, untuk terus menyadari rahmat dan kehadirannya di dalam lubuk jiwa kita. Belajar dari pengalaman iman Ibu, bagaimana menghadapi pandangan dunia yang saat ini begitu melekat pada hal-hal duniawi. Apalagi untuk orang-orang di sekitar kita yang begitu terikat pada hal-hal duniawi itu. Baik, Frater, terima kasih. Ya, itu kita melihat, apalagi sekarang media sosial ya Bapak Ibu ya, sangat mudah diakses media sosial. Begitu kita buka Instagram yang kita lihat, mungkin sekarang istilahnya namanya flexing. Flexing itu artinya memamerkan apapun itu, benda-benda yang mewah dan sebagainya untuk menunjukkan status hidupnya dia. Padahal ternyata ya mungkin kita tidak tahu itu pinjaman atau apa, tetapi intinya adalah
dia berusaha, ya, seseorang itu berusaha untuk menunjukkan ini loh yang saya punya dengan barang-barang atau hal-hal duniawi. Sebenarnya tidak hanya barang-barang, ya, pada saat misalnya dia juga misalnya mempunyai pendidikan tinggi, ya, S1, S2, S3 dan seterusnya begitu. Lalu dia membanggakan hal itu juga, dia melekat pada itu dan merasa bahwa itu karena kemampuannya sendiri, ya, itu juga yang terjadi realitasnya di dunia ini. Maka Bapak Ibu, sebenarnya kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Katolik, jangan takut untuk menjadi orang kudus. Itu selalu pesan yang disampaikan untuk kita semua. Pada saat arus begitu dahsyat bersama, ya, menghantam kita, maka pertama kita membutuhkan rahmat Allah, lagi-lagi karena itu yang pertama dan utama. Lalu Bapak Ibu, ini juga saya mau membagikan pentingnya berkomunitas. Karena kalau kita menghadapi arus yang begitu deras dan kita sedang berjalan nih Bapak Ibu, di sungai yang begitu deras semuanya pada ke sana, kita doang yang mau ke sana. Kalau kita sendirian, itu dalam waktu singkat udah kita ikut Bapak Ibu. Tetapi kalau kita berada di dalam komunitas, kita bergandengan tangan satu dengan yang lain, berjalan menuju lawan arah daripada arus, maka pada saat satu jatuh, dia bisa mengangkat. Ayo bangun brother, bangun. Pada saat kita jatuh, kita yang diangkat oleh teman kita. Pada saat teman kita jatuh, kita yang mengangkat dia. Jadi ini pentingnya berkomunitas. Di dalam gereja begitu banyak disediakan sarana, begitu banyak disediakan berkomunitas. Silahkan sesuai dengan panggilan, sesuai dengan spiritualitas, ya, yang Bapak Ibu mungkin terpanggil, silakan. Tetapi jangan pernah lepas dari komunitas. Karena arus duniawi ini sekarang dewasa ini begitu dahsyatnya. Kalau kita lepas dan berjalan sendiri tanpa saudara-saudari kita memegang tangan kita melalui doa-doanya, melalui bimbingan dari teman-teman kita dan sebagainya, maka kita akan sangat mudah terjatuh. Maka bersyukurlah di dalam gereja kita begitu banyak tersedia sarana-sarana. Hanya permasalahannya, apakah kita dengan kehendak bebas kita mau menggunakan sarana-sarana itu. Ada yang memilih tidak mau, ada yang memilih mau, ya itu kembali kepada masing-masing. Tetapi dari pengalaman saya kalau tidak berkomunitas Bapak Ibu, saya tidak mungkin bisa membagikan ini kepada Bapak Ibu. Ini juga di dalam komunitas yang saya berada sekarang, yang saya layani sekarang juga, yaitu komunitas Tritunggal Maha Kudus. Saya dikuatkan, saya diteguhkan oleh sahabat-sahabat saya di dalam komunitas ini. Pada saat saya terjatuh, saya juga ada lemahnya Bapak Ibu, tapi sahabat-sahabat saya selalu siap mendoakan saya. Dan itu kekuatan dari komunitas. Ini pertanyaan praksis lanjutan dari pertanyaan sebelumnya. Bagaimana membimbing anak remaja zaman sekarang untuk rajin berdoa? Karena sekarang dengan teknologi HP dan game online sulit membuat remaja semangat untuk berdoa. Silakan Ibu. Terima kasih Frater. Kebetulan, tidak ada yang kebetulan ya, saya syukur kepada Allah, saya saat ini diizinkan untuk boleh melayani di katekese untuk remaja. Jadi remaja-remaja dari usia 9 sampai 15 tahun, saya diizinkan untuk boleh melayani di dalam ya memberikan katekese dan membimbing hidup rohani mereka. Saya menemukan bahwa yang pertama memang tidak mudah, ya, terutama untuk remaja zaman now. Itu tidak mudah karena yaitu ada games, ada media sosial, belum lagi dengan pergaulan sana sini dan sebagainya. Tetapi yang saya lihat Bapak Ibu, pada saat kita membimbing remaja, kita harus ikut, bukan harus, maksudnya pengalaman saya menjadi seperti satu level dengan mereka. Jadi mulai dari bahasanya, ya, mulai dari cara berbicara, itu saya mencoba untuk mengikuti mereka. Jadi pernah dengar istilah kita masuk dengan gayanya mereka, kita keluar dengan gayanya kita.
Jadi pada saat kita mau membimbing mereka, kita masuk mereka apa yang lagi happening sekarang. Ya misalnya lagi happening BTS itu band Korea atau apa gitu ya. Ya kita dengarkan mereka. Ya mereka lagi seneng-senengnya main TikTok gitu dan segala macam. Oke, kita dengarkan. Ya mungkin kadang-kadang kita lagi kumpul, oke kita TikTokan bareng dan sebagainya. Tetapi tentunya yang positif ya. Kalau sudah di luar itu ya perlu kita tegur dengan kasih. Tetapi maksudnya di sini adalah pada saat dia merasa bahwa oh ini kita sudah sama-sama nih, kita udah satu dan kita bareng-bareng nih. Nah, disitulah kita perlahan-lahan ya kita bersama dengan teman-teman remaja itu perlahan-lahan kita masuk katekese. Ini karena berdasarkan pengalaman saya, Bapak Ibu Frater. Jadi masuk katekese perlahan-lahan. Lalu kita memberikan contoh ya dari katekese itu, ya nggak usah yang berat-berat dulu. Kita gabungkan dengan pengalaman hidup mereka, apa yang sedang mereka hadapi di sekolah, yang mereka sedang hadapi di rumah, itu kita gabungkan dengan itu. Jadi intinya adalah menjawab kebutuhan mereka dengan bimbingan rohani. Kalau kita sudah menempatkan diri kita di atas mereka, percaya deh, mereka pasti maksudnya mereka pasti menolak gitu. Udah, siapa nih? Ya sudah ada penolakan. Tetapi kalau kita ya mau melihat gaya mereka, budaya mereka, tentunya sekali lagi yang positif, tentunya dengan menjadi diri kita juga, tetapi berada di dalam mereka, maka pada saat sudah mereka tanda kutip ibaratnya merasa Kak Inge ini adalah bagian dari kita, disitulah kita perlahan-lahan kita melakukan evangelisasi, kita masuk katekese yang dihubungkan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Itu dari pengalaman saya sih Bapak Ibu dan Frater, demikian. Apa sih sebetulnya yang membuat orang mau mendekat pada Allah? Kalau dari pengalaman yang Ibu sharingkan tadi, rasanya tidak semua orang bisa mengalami itu. Sebenarnya Allah sendirilah yang menanamkan kerinduan kita, Bapak Ibu. Allah sendiri yang menanamkan. Kenapa? Karena Allah yang terlebih dahulu telah mengasihi kita dan Allah menciptakan kita untuknya. Maka sebenarnya Bapak Ibu, kerinduan itu di dalam diri kita masing-masing, siapapun itu, semua merindukan kebahagiaan yang sejati. Nah, namun Bapak Ibu, tentu rahmat itu harus ditanggapi. Ada yang menanggapinya dengan ya sudah saya tidak mau menanggapi, ada yang mau menanggapinya dengan cara lain, atau bahkan ada yang menolak untuk bekerja sama dengan rahmat. Kita diberi anugerah yang luar biasa yang namanya kehendak bebas, Bapak Ibu. Kehendak bebas inilah ya dari usaha kita, ya dari partisipasi aktif kita bisa memilih kita mau tanggapi rahmat itu atau tidak. Maka semua ya dikembalikan pada kehendak bebas masing-masing. Kalau ada yang mengatakan saya tidak bisa mengalami seperti yang Inge alami, ya tidak apa-apa, semua mempunyai panggilannya. Semua mempunyai caranya masing-masing. Tuhan memanggil untuk kembali kepada sang kebahagiaan sejati. Ada yang melalui cara mungkin harus mengalami satu peristiwa yang tidak menyenangkan, ada yang mungkin harus mengalami misalnya ada pandemi, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang kita kasihi dan sebagainya. Cara Tuhan ada banyak cara Bapak Ibu. Tuhan terus-menerus merindukan kita untuk bersatu dengannya dan Dia sendiri yang menanamkan itu kepada kita. Sekarang bertanya kepada diri sendiri, apakah kita mau menanggapi uluran tangannya? Kalau kita mau menanggapi uluran tangannya, maka ya kita lakukan ya ketetapan-ketetapannya, kita menggunakan sarana-sarana yang disediakan untuk memampukan kita mengejar kekudusan. Jadi sekarang kembalikan kepada Bapak Ibu. Semua Bapak Ibu mempunyai kehendak bebas, mau menanggapi atau tidak. Tetapi kita tahu bahwa satu-satunya adalah kita menanggapi rahmat-Nya, ya kita berada di dalam hadirat-Nya dan kita berjuang terus untuk terus mengejar kekudusan. Demikian, Frater, tanggapan dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Inge, terima kasih untuk
pengajaran dan sharing yang begitu meneguhkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta dan penyelenggara kehidupan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kursus spiritualitas kami malam ini. Engkaulah Allah kami, Engkau hadir dalam lubuk hati kami, dan Engkau memanggil kami kepada kekudusan. Dan kami mau belajar untuk menyerahkan diri kami, untuk mempersembahkan keberadaan kami dalam cinta kasih yang besar kepadamu. Dampingilah kami Bapa, dan sertailah kami selalu. Kami serahkan diri kami ke dalam penyelenggaraan kasih-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.